Baik, terima kasih banyak. Silakan mereka Pak, mereka Pak Menteri baru 10 menit aja Pak ya. Satu pertanyaan, dua pertanyaan saja. Oh, di sini. Bersama kepala daerah. Nah, kalau ada yang mau menanyakan kepada Pak Menkyu, 25 ya. Kanan dikit, kanan dikit. Ya, sorry. Terima kasih. Itu cukup bagus. Lebih bagus dibanding tahun sebelumnya. Membuat apa data kadang-kadang kamu mau naik media aja itu mencapai 57, saya ulangi 56,07. Jadi belanjanya 56,07 per 30 September, pendapatannya 70,7%, 909 triliun, belanjanya 777 triliun. Sedangkan Bapak Menteri Keuangan selalu menekankan agar belanja cepat. Belanja pemerintah termasuk belanja pemerintah harus cepat untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Nggak ada yang lain? Nah, satu ya, silakan. Baik. Tinggal 2 bulan lagi kurang lebih ya Pak, itu bagaimana kontrolnya terhadap daerah karena 2 bulan lagi buru-buru penggunaan anggarannya seperti apa dari Kementerian Keuangan dan juga dari Kementerian Keuangan. Jadi gini, lihat apa yang tadi dalam data dari Mendagri juga dari BI juga sama menyebutkan sekarang daerah ini pernah ada 233 triliun dari BI ya. Kalau tadi pemerintah katanya tiketnya hanya 20 triliun dengan perbedaan 18 triliun. Yang pertama dicek 18 uang BPD-nya di mana larinya. Yang kedua, kalau tahun 2023 tidak jadi hanya tahu bahwa sisa 100 triliun rupiah dari tahun. Jadi sebagian katanya diperlukan untuk diimpan, bayar gaji atau korban yang pertama, yang kedua setiap tahun. Ini kita sedang membatasi sistem di mana daerah tidak lagi silpa dengan utama kedua setiap tahun itu langsung diperlukan dari kita. Kita saat ini sedang mengembangkan sistem seperti itu sehingga silpa yang diberikan di daerah tidak akan berlebihan lagi. Dan dapat gambaran dari Pak Mendagri bahwa uang mereka di daerah yang belum itu ditaruhnya juga di bank pusat di daerah yang mereka tidak ada uangnya. Saya jalankan ke mereka kalau bisa jangan taruh di bank bawah pusat, di bank pemerintah yang pusat. Tapi biasanya jadi daerahnya. Kalau mereka lalu kalau punya DPD-nya, jadi kemudian DPD-nya dari kalau di daerah-daerah pusat, ini kan sama. Kalau di pusat daerah kering itu di daerah kan tidak ada minyak. Kita kan tahu kita mengatakan pembangunan ekonomi mengatakan sektor finansial. Tapi kalau daerah kami semua di pusat yang rata-rata kita dari daerah ke pusat, dia masih dari pusat. Karena dari kecil jadi salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan uang yang berdampak optimal dari belum lebih dan dapat enggak kita lihat kita sudah tahun ini ya siap sudah siap tahun depan kita akan. Ya, saya mau nambahkan ini. Jadi dari jawab pertanyaan Ibu, jadi kita mengambil perbandingan 2 tahun sebelumnya di tahun 2024 saja ya. Itu di bulan Oktober 2024 itu pendapatannya mencapai 73%, tapi kemudian di akhir Desember 97%, terjadi lompatan. Belanja juga begitu, belanjanya dari 58% langsung 91% selama 3 bulan. Nah ini kita data September 70% lebih pendapatannya. Jadi lebih tinggi daripada bulan September tahun 2024, tapi bisa mencapai 97%. Jadi kita tentu mengharapkan, kami ya kerja keras pada tiap bulan untuk mendorong teman-teman kepala daerah supaya mereka meningkatkan pendapatannya seperti skenario tahun lalu. Untuk belanjanya di tahun 2004 itu 58% Oktober, sementara sekarang September 56%. Tapi bisa belanjanya mencapai target akhir di tahun 2024 3 Desember
91%. Nah, kami bekerja keras lagi untuk mendorong teman-teman daerah yang sekarang mencapai sudah 56%. Kita harapkan nanti akhir tahun paling enggak 91% juga paling enggak. Itu. Ya Pak, saya Zahwa dari CNBC. Terakhir ya. Ya, saya ingin bertanya tadi terkait Pak Purbaya menjelaskan nanti dana yang untuk ditransfer ke daerah akan ditransfer secara keseluruhan. Apakah itu akan mulai ditransfer tahun ini atau mulai tahun depan? Lalu untuk anggaran yang tahun ini kan rata-rata masih penggunaannya 50% mepet dikit gitu Pak. Nah, untuk mengejar 2 bulan itu untuk memastikan belanja di daerah itu produktif akan seperti apa dari Kementerian Keuangan dan dari Kementerian Dalam Negeri. Sekian, terima kasih. Sistem yang tadi saya kembali, silakan melakukan semacam surat jatah atau jangka pendek sehingga untuk tidak ada prioritas jangka pendek ya. Jadi kita tekan surat pendek jangka panjang prioritas. Tapi yang jelas kita pastikan nanti sistemnya sedikit cepat pada minggu pertama setiap tahun sudah ada keluar dari uang dari daerah, jadi daerah yang uang banyak itu utamanya. Tapi kan tahun ini masih belum siap. Siapkan nanti harusnya tahun depan akan siap. Nanti pasti tahun depan kalau ada lebih baru kita ambil uang. Kalau sekarang mungkin masih ada ininya uang untuk kalau produktif kan selalu diaudit baik kan. Jadi daerah jangan main-main banyak uang. Nanti ada auditnya. Dan kalau auditnya gagal ya, saya janji mereka juga. Kalau 2 tahun depan bisa meningkatkan kinerja dalam hal tata kelola, mungkin kita punya ruang untuk menambah transfer ke daerah yang besar selama 2 tahun depan. Tapi kalau tanpa itu, saya nggak bisa menaikkan transfer ke daerahnya karena semua orang berproses, terutama dari di atasnya bahwa kita mendapatkan ruang ke tempat yang efisien dan bocor. Jadi saya minta kemudian nanti lakukan yang berbulan depan sehingga kita bisa dapat nilai yang bagus lah bahwa implementasinya tidak bagus dan sedikit sekali rawan kebocoran. Untuk tahun depan kita juga tadinya melakukan mempercepat transfer uang ke daerah. Juknis yang terlambat akan kita percepat. Ada daerah yang mulainya kurang bagus, kurang pelajar untuk membuat pola dasarnya segala macam. Kita akan serahkan KPKN nanti dibantu oleh juga dan BPK supaya cepat menjalankan DBK juga yang di sini bikin terlambat. Pelan banget. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini Pak. Tahan Pak. Akrab. Kenapa? Terima kasih Pak. Bapak Ibu hadirin kami hormati penjelasan Pak, sebentar Pak. 1 tahun kepemimpinan Prabowo Gibran. Iya Pak, gimana Pak? Setahun Prabowo Gibran Pak. Pak sebentar ya Pak. Pak, ya. Pak Pur, ya. Allah, Pak. Pelan-pelan.